Digitech adalah salah satu produk dari Polytron juga ya. Dan ini televisi CRT merek Digitech dengan keluhan kerusakannya itu mati total. Setelah saya bongkar, ternyata mesinnya itu udah kayak gini. Mesinnya itu udah kotor banget ya. Ini ada kemungkinan TV ini tidak pernah rusak atau memang nggak pernah dipakai atau gimana gitu ya. Ya nggak apa-apa, itulah terserah. Yang penting tujuan kita di sini adalah memperbaiki supaya televisi ini bisa kembali normal. Nah, sebelum diperbaiki atau pengecekan, alangkah baiknya saya akan mencuci terlebih dahulu ya. Saya mencuci menggunakan air saja atau disemprot aja dengan air ya, supaya kotoran-kotorannya itu hilang. Bisa juga dibantu dengan sikat atau sabun lah ya. Oke, langsung saja kita cuci. Sebelum dicuci, nah pastikan dulu tuh di bagian primernya atau bagian sekundernya tegangannya dalam keadaan kosong. Di bagian elko-elkonya itu sudah tidak ada tegangan yang tersimpan. Karena supaya lebih enak untuk dicucinya atau lebih aman, seperti itulah ya. Oke, di sini saya mencuci dengan air. Ya bisa juga disikat atau dikuas menggunakan sabun juga. Tapi untuk saat ini saya tidak menggunakan sabun apapun karena hanya ini menghilangkan debu. Selain itu juga menghilangkan kerak-kerak juga sih sedikit. Tapi kalau keraknya udah kayak lumut-lumut gitu ya harus disikat dan juga disabun ya. Setelah dicuci ya jangan lupa dijemur dulu ya teman-teman ya. Habis dicuci jangan langsung dicek, tapi dijemur dulu sampai benar-benar kering ya. Entah itu dari luar komponen atau dari bagian-bagian sela-sela komponen itu dalam keadaan kering gitu ya. Setelah kering hasilnya kurang lebih seperti ini. Gimana? Udah mulai kelihatan kan? Dari warna komponennya udah cerah ya kan? Nilai-nilai komponennya udah kelihatan, jadi nyervisnya itu lebih enak, ngecek komponennya juga enak gitu ya. Nah itulah fungsinya kita itu mencuci sebuah rangkaian atau mesin televisi, terutama ya televisi yang lawas-lawas itu memang banyak kotoran dan atau debu-debu yang menempel ya. Oke, langsung saja kita eksekusi pengecekan komponen. Nah sebelum pengecekan tegangan ataupun pengecekan komponen, kita akan melihat dulu nih fisik-fisik dari komponennya. Apakah ada yang kelihatan terbakar atau mungkin komponennya kelihatan kayak elko ya, misalkan kelihatan udah hamil atau ya udah mulai bocor atau gimana. Ya sepertinya hanya itu aja ya, kelihatannya hanya elko-elko aja yang perlu diperbaiki atau perlu dicek. Tidak lupa juga kita cek di bagian bawah, di bagian solder-solderannya, siapa tahu ada yang retak atau ada jalur yang terbakar gitu ya, kita cek di bagian bawah. Itu kalau ada solderan retak ya kita lakukan soldering. Oke, lanjut kita akan pengecekan elko menggunakan alat yang sudah kita buat kemarin ya. Ini namanya ESR meter analog. Baik, kita akan mengecek menggunakan ESR meter analog ya. Kita kalibrasi dulu, kalibrasinya itu kita shotkan multinya atau probe-nya itu kita shotkan seperti ini, dipastikan jarumnya posisi mentok. Nah, kemudian kita cek satu persatu, perhatikan untuk multinya. Tuh. Nah, satu ya, jadi jarumnya itu nggak penuh, itu berarti elko udah rusak. Atau nggak gerak sama sekali ya, itu juga rusak. Nah, ini menemukan dua elko yang sudah rusak. Nah, kalau sudah ketemu atau ada banyak yang rusak, itu teman-teman tandai. Di bagian plusnya atau di bagian minnya itu teman-teman tandai. Itu nanti yang kita lepas atau kita ganti seperti itu ya, biar tidak mengulang kembali pengecekannya. Ditandainya ya seperti ini. Nah, jadi ditandai seperti ini. Diorek-oreknya, diuret-uret pakai jarum multinya. Atau ditandai pakai spidol juga bisa ya. Lanjut kita pengecekan elko di bagian sekunder, karena Polytron atau Digitech itu banyak sekali elkonya ya, kecil-kecil elkonya.
mulai dari tegangan B+ sampai tegangan kecil-kecil itu banyak sekali elko-nya ya. Nah, di sini juga tegangan B+ atau elko B+ nya 160 voltnya juga udah mengurangi ya nilai hambatannya atau nilai ESR meternya, nilai ESR-nya itu ya. Untuk di bagian outputnya juga kita cek ya, output dari FBT ya, seperti tegangan 180 yaitu elko 250 volt itu juga sering rusak teman-teman, atau sering mengurangi nilai hambatannya, nilai ESR-nya itu. Nah, ini ketemu juga ini. Elko 250 volt 10 mikrofarad itu sudah mulai berkurang. Jadi seperti yang saya jelaskan ya, bahwa ESR meter analog ini itu hanya berfungsi mengecek elko ya, selain bisa on board atau langsung di PCB tanpa melepas elko, dia hanya mendeteksi elko itu rusak atau tidak, short atau tidak. Jadi tidak bisa menentukan nilainya seperti itu ya. Setelah melakukan pengecekan lalu kita ganti ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah melakukan pergantian di semua elko yang sudah saya cek tadi teman-teman. Ini ada bagian beberapa elko di bagian depan ya, itu yang biru-biru itu itu ciri khas elko Rubicon ya teman-teman ya. Ini elko Rubicon. Di sini juga saya ganti tadi, dan elko B+ sudah saya ganti, dan elko bagian 180 volt sudah saya ganti. Ini dia elko yang sudah saya ganti teman-teman. Nah, jadi di sini saya tidak akan menerangkan banyak ya, hanya bagaimana sih cara kita itu mendeteksi kerusakan sebuah televisi, atau langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita memperbaiki sebuah televisi seperti itu ya. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu cek komponen secara fisik, cek komponen secara visual. Kemudian kalau ada komponen yang mencurigakan diganti terlebih dahulu. Kemudian setelah diganti, lalu kita akan lanjut ke pengecekan tegangan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, pertama cek komponen tadi sudah selesai secara aman istilahnya seperti itu. Kita cek tegangan, langsung colok ke listrik aja. Nah, namun untuk lebih aman saya pasti masih menggunakan yang namanya soft start manual teman-teman, supaya lebih aman gitu ya teman-teman ya. Jadi saya tetap harus menggunakan soft start manual. Untuk pengecekan tegangan seperti biasa, probe hitam ditaruh di colokan antena atau di ground. Kemudian persiapkan probe merah di posisi B+, tegangan B+ untuk memantau tegangan. Kemudian colokan listriknya. Nah, di sini lampunya hidup ya teman-teman ya. Lampunya hidup, menyala terang. Namun untuk output B+ nya itu keluar tegangan 75 volt teman-teman. Nah, di situ yang berarti tegangan outputnya itu normal, seperti itu ya. Nah, itu bisa dimatikan untuk saklar soft start manualnya. Jadi kita matikan soft start manualnya itu tidak masalah, seperti itu. Oke, ya kan? Tegangan 75 volt bisa hadir, kemudian kita matikan. Nah, dia mau start sebentar, tapi langsung standby lagi. Itu kenapa? Ada kemungkinan di sini tidak ada yuk, tidak ada deflection yuk, atau mungkin posisinya masih standby. Kita pasang ke CRT-nya terlebih dahulu ya di sana. Setelah terpasang seperti ini, kita cek kembali teman-teman ya. Kita cek tegangan outputnya. Tegangan B+ di sini keluar 65 volt, turun dan turun terus ya. Turun. Namun apakah itu normal, Mas? Turun sampai 25 volt DC, apakah normal? Kita cek teman-teman, pastikan ada tegangan 5 volt untuk standby. Jadi tegangan 5 volt itu harus ada di pin untuk ke sensornya, seperti itu ya. Jadi di pin sensor itu harus ada tegangan 5 volt untuk tegangan standby-nya. Itu dipastikan ada. Kalau di situ ada, itu berarti posisi televisi ini standby. Seperti itu. Pada bagian ini teman-teman, ini adalah pin untuk sensor, touch switch dan lain sebagainya. Itu salah satunya harus ada tegangan 5 volt. Nah, di sini ada ya teman-teman ya. Nah, berarti bisa dipastikan televisi ini masih standby. Kita cek di bagian depan. Nah, bener kan teman-teman? Di sini lampu standby menyala. Kemudian kita bisa start dengan menekan tombol program plus. Nah, kita apply, kita tunggu apakah ada tampilan di layar.
Nah, tampilan menu sudah bisa ditampilkan dan layarnya full dengan warna blue. Oke, mantap. Setelah itu kita akan coba untuk mengecek tegangan poin, terutama B+ dan lain sebagainya dalam keadaan star. Ya, perhatikan saja, ini kamera saya letakkan terlebih dahulu supaya lebih enak untuk dipandang seperti itu. Kita cek tegangan B+ nya terlebih dahulu. Standarnya itu 115 volt dan hadir ya 116 volt. Kemudian di sini ada tegangan 14 volt, di sini juga ada tegangan 14 volt, dan di bawah sini ada tegangan 5 volt, dan di sini juga ada tegangan 33 volt untuk tunernya. Dan untuk out dari FBT seperti tegangan vertikal 28 volt dan tegangan 180 volt. Di situ terukur 150. Nggak apa-apa ya, yang penting masih bisa tampil. Kemudian tegangan output vertikalnya di sini terukur masing-masing 13 volt dan 12,6. Masih terhitung normal. Oke, sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam dari saya Hakim Elektronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.